Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah. Allahul ladzi adara az-zaman ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa qala aidan ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Jamaah kajian Medangan Ngapak yang dirahmati Allah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam majlis yang insya Allah akan dibanggakan Allah di hadapan para penduduk langit, yaitu majlis ilmu yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, yang kedua mari kita bersyukur kepada Allah, betapa Allah memberikan nikmat kepada kita yang sangat luar biasa. Tetapi seringkali kenikmatan Allah yang begitu banyak malah memalingkan kita dari berzikir, mengingat dan beribadah kepadanya. Padahal nikmat itu sebenarnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita temanya agak spesial karena mengingat euforia yang terjadi di Indonesia tidak selesai-selesai. Nah, maka kita perlu mengkaji secara ilmiah bagaimana tentang perayaan Tahun Baru Masehi di dalam Islam. Kita bahas dulu surat Yunus ayat 5 ya, tentang bagaimana Allah mengatur waktu ya, dengan fenomena pergerakan benda-benda di angkasa. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ini surat Yunus ayat 5. Allah telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya dan menetapkan garis edarnya supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang mengetahui. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 5 juga asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ya, maknanya apa? Bahwa pergerakan benda-benda di angkasa yang diwakili di ayat ini dengan matahari dan bulan bukan asal bergerak berputar, tapi bergerak berputar berdasarkan, ya kalau bahasa kita sekarang namanya berdasarkan setting dari Allah, berdasarkan setelan dari Allah. Ya, artinya itu nanti bisa dipelajari, kemudian dari situ kemudian muncul hitungan-hitungan tahun. Jadi Allah menentukan matahari dan bulan beredar dengan berhitungan. Maka sebenarnya kalau secara ilmiah, ya karena sudah ditegaskan di surat Ar-Rahman ayat 5 tadi, keduanya bisa untuk patokan kalender. Makanya nanti dikenal ada kalender apa? Syamsiah, ada kalender Qamariyah. Itu kalau secara umum. Jadi kalender Syamsiah itu perhitungan waktu yang dihitung dari matahari sebagai pusatnya, pergerakan bumi mengelilingi matahari. Makanya disebut Syamsiah. Ya. Kemudian yang kedua ada kalender apa? Qamariyah. Qamariyah tentu dihitung berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi dua-duanya kalau secara ilmiah bisa dipakai sebagai perhitungan tahun, tidak ada masalah. Ya, ini yang saya tulis di sini. Cuma bedanya di sini, kalender Syamsiah ini nanti akan sangat cocok untuk kegiatan berbasis musim. Ya, karena pergerakan matahari ini, bumi mengelilingi matahari ini akan melahirkan perbedaan musim. Ya, jadi seperti misalkan ini kalau saya yang tulis di sini, kalau di barat itu nanti kalau misalkan Maret ini sudah musim apa? Spring ya. Kemudian kalau musim panas mulai pada
Juni. Nah, nanti kalau September sudah mulai musim gugur, kalau di kita ya udah masuk musim apa? Hujan. Nah, nanti Desember ini puncaknya musim hujan. Memang begitu. Maka perhitungan kalender Syamsiah sangat cocok untuk kegiatan berbasis musim. Dalam bahasa lain, cocok go urusan dunia. Gitu. Jadi kalau untuk urusan dunia memang patokannya apa? Syamsiah. Itu. Yang jenengan mau dagang itu, patokannya apa? Mau tani gitu kan? Ya, kalau di Jawa kemudian ada istilah apa? Mangsa itu. Mangsa itu patokannya Syamsiah, Pak. Ya, tapi wong siki kan wis orang nganggo mangsa-mangsaan ya. Itu makanya banyak yang hasilnya tidak maksimal. Ya ini. Nah, kemudian yang kedua ada kalender apa? Komariah. Nah, kalender Komariah itu cocok untuk apa? Untuk ibadah. Itu. Karena nanti waktu ini di dalam Islam sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Ya, kalau kita lihat ada waktu sholat dengan apa? Bayang-bayang matahari di bumi ini. Itu untuk menunjukkan waktu sholat. Waktu sholat kan patokannya Jawa Rasul, hadis-hadisnya dengan bayang-bayang gitu. Ya, kecuali subuh. Subuh kan dari apa terbit fajar gitu. Tapi nanti kalau matahari saat bayangan tergelincir, ya bayangan sudah tergelincir. Kalau asar saat bayangan sama dengan yang dibayanginya gitu, dan seterusnya. Dan ini tentu hubungannya dengan bumi mengelilingi matahari. Tetapi nanti ketika perhitungan Komariah ini akan sangat erat kaitannya dengan waktu-waktu puasa, haji gitu. Jadi hitungan puasa-puasa sunnah itu, puasa wajib Ramadan jelas Komariah. Nanti puasa sunnah yang 3 hari tiap bulan, bulannya bulan apa? Komariah. Kemudian puasa kemarin sudah puasa Asyura, puasa Arafah ya di bulan Zulhijjah. Ya, itu semuanya hitungannya adalah Komariah. Maka kalau kita melupakan kalender Komariah, ya maka kita akan banyak melupakan waktu-waktu ibadah, termasuk haji. Termasuk perhitungan masa iddah itu bulannya bulan Hijriah atau Komariah? Hijriah apa Masehi? Hijriah. Ya, cuma nggak tahu ini yang sudah pernah pada cerai ya. Kalau cerai sih 3 kali suci. Ya kalau ditinggal meninggal suaminya berarti berapa itu? Kan ada yang 4 bulan 10 hari. 4 bulannya bulan apa? Nah itu. Bulannya hitungannya Syamsiah atau Komariah? Syamsiah. Gitu. Dan sebenarnya ibu-ibu itu saya belum tahu ya penelitiannya, tetapi siklus haid itu juga sebenarnya menggunakan Komariah loh, tidak menggunakan Syamsiah. Makanya kalau dihitung pakai Syamsiah maju terus. Ya mbok Bu, nyon ora haid sih. Nyon takon karo sing haid ki bener ora? Hah? Halo? Meneng topik pada isin-isin. Ya, lah itu. Nah, ini yang dalil-dalilnya kan. Zaman Rasulullah juga pernah bertanya apa fungsi hilal. Hilal ini sebagai tanda bulan awal di bulan apa? Komariah. Itu sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia untuk ibadah, diantaranya ibadah haji. Ya. Nah, bahkan hampir semua agama menggunakan kalender Komariah Pak untuk perayaan ibadahnya. Contoh Islam jelas. Buddha, Waisak itu saat apa? Bulan purnama. Kemudian Hindu nyepi saat bulan mati. Katolik Paskah itu adalah hari Minggu setelah purnama pada awal musim semi. Jadi patokannya setelah purnama. Komariah juga. Kemudian Konghucu Imlek adalah setelah bulan mati pada musim hujan. Jadi sekitar bulan Januari atau bulan Februari. Artinya di semua agama itu sebenarnya hari-hari besarnya atau perayaan
hari besarnya atau ibadahnya menggunakan patokan apa? Komariah. Kenapa? Karena terdapat tanda yang jelas di alam, yaitu dengan adanya hilal atau bulan itu. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi secara ilmiah kita mau menggunakan kalender Syamsiah maupun Komariah sebenarnya tidak jadi masalah. Pertanyaannya, kenapa kemudian Syamsiah sekarang kalau dalam istilah barat disebut apa? Sonar kalender. Sementara kalau Komariah disebut lunar kalender. Itu kalau ngomongnya apa nane gitu, orang Inggris-Inggrisan. Jadi kalau Syamsiah apa? Sonar kalender. Kalau Komariah lunar kalender. Tapi kenapa kemudian lebih dikenal dengan istilah, kalau di Indonesia dengan istilah apa? Masehi. Kalau di Arab dengan istilah miladiyah. Ya. Sementara yang Komariah menjadi apa? Hijriyah. Kenapa dengan istilah itu? Tentu ada perubahan, ada maknanya. Maknanya apa? Bahwa kalender itu secara resmi sudah menjadi bagian dari agama tertentu. Itu masalahnya. Kalau secara Islam, saya kira panjenengan sudah tahu bagaimana Rasulullah memilih kalender Komariah menjadi kalender Islam. Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Kalau penamaannya, kalau penggunaan itu sudah sejak zaman Rasulullah, tetapi penamaan dengan Hijriah itu kemudian muncul pada masa Umar bin Khattab, ya kan? Ketika kemudian ya riwayatnya yang secara umum ketika beliau mengirim surat kepada salah satu gubernur, kalau tidak salah gubernurnya di Mesir, ternyata menjawab surat khalifah yang tanpa tahun, karena tidak ada tahunnya. Nah, maka sejak itu kemudian khalifah mengumpulkan para sahabatnya, ini kita perlu meresmikan tahun ini. Maka kalau nggak salah pendapatnya siapa? Ali bin Abi Thalib yang usul diterima. Bagaimana kemudian tahun Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dengan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Maka setelah itu dikenal dengan istilah tahun Hijriah. Artinya kalender itu kemudian diadopsi secara resmi menjadi kalender di dalam Islam. Dan di dalamnya ada semangat penggunaan kalender itu, yaitu semangat Hijriah. Kalau hubungannya dengan ibadah, kalender Komariah erat kaitannya dengan menunjuk waktu-waktu ibadah. Nah sekarang kalau kalender Syamsiah bagaimana? Ini masalahnya. Kenapa menjadi Masehi? Ini kan saya kira udah tahu. Masehi itu dari kata apa? Al-Masih. Kemudian kalau dalam bahasa Arab disebut miladiyah. Miladiyah berarti apa? Dari hari lahir. Karena mereka menghitung tahun Masehi itu menurut keyakinan mereka dari tahun lahirnya Yesus. Maka secara resmi memang kalender Syamsiah menjadi kalender agama Kristen. Sejarahnya bagaimana? Ini saya jelaskan singkat ya. Nah, masalah ideologi atau akidah dalam penanggalan waktu. Ada Gregorian, Masehi, Kristen ini. Jadi masyarakat Roma, penganut agama Kristen, menggunakan sistem penanggalan yang hanya terdiri dari 10 bulan kecuali Januari dan Februari. Jadi dulu kalender mereka hanya berapa? 10, tidak 12. Maka kemudian Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36 itu. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun ada 12. Ada 12. Tidak berapa? 10. Ada 12. Sudah ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kayak kita sekarang sih wis pada ngerti. Wis ngerti lah kalau setahun ada 12. Tapi sebenarnya ayat ini lagi bicara tentang kerancuan yang terjadi pada perhitungan kalender Romawi saat itu yang kemudian diadopsi menjadi kalender Kristen gitu. Kemudian pemberian nama hari dan beberapa bulan dikaitkan dengan nama-nama dewa bangsa Romawi, sedangkan nama-nama bulan lainnya diambil berdasarkan angka urutan susunan bulan. Jadi dulu mereka menghitungnya kayak gini Pak, nama-nama bulannya. Ya, hanya 10. Martius, Aprilis, Maius,
Junius, Quintilis, Sextilis, Septalis, Octolis, Novelis, Decemberis. Jadi berapa itu? 10. Jadi bulan pertama adalah Martius, bukan Januari, belum dikenal. Kemudian Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septalis. Lah, ini nama dewa 1, 2, 3, 4 nama dewa. Ini baru angka. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desember kan 10. Desimal. Septe itu berapa? 7. Ya kan? Makanya kadang punya anak dikasih nama apa? Septa. Okto itu berapa? 8. Karena okto itu simbolnya adalah sotong. Sotong itu hewan laut yang punya kaki 8. Memang nanti rancu, Pak. Tapi umat Islam orang ngerti melu-melu baik. Ya, bagaimana Desember yang 10 diletakkan jadi 12. Itu jadi aneh. Septe sing 7 jadi 9. Itu jadi lucu banget gitu. Septe bulan ke-7 kok. Arti Septe itu apa? 7. Kenapa ditaruh jadi bulan ke-9? Itu sebenarnya rancu. Tapi itulah orang ngerti sih tadi ya. Gitu ya. Jadi ada 61 hari yang tidak dimasukkan dalam kalender dalam sejarah mereka. Karena total jumlah hari tadi kan 30 dengan 31. Itu hanya berapa itu? Nggak sampai 365 hari. Ya, nggak sampai. Itu. Mana? Nah, terus nanti ada revisi pada kalender mereka oleh seorang ahli Romawi namanya Numai Pompilus. Kemudian dia membuat revisi kalender itu. Nah, ini reformasi kalender Masehi namanya siapa? Numai Pompilus. Dia mendirikan institusi Pontifex, kepala agama, dan butuh kalender yang bisa dijadikan patokan kapan harus diadakan upacara dan tidak hanya buat bertani. Karena saat itu kalender itu hanya digunakan untuk urusan pertanian. Tapi kemudian kalender ini secara resmi diadopsi untuk membuat upacara-upacara kenegaraan dan upacara keagamaan. Nah, setelah dipertimbangkan, dia membutuhkan untuk tahu kapan tanggal 2 minggu sebelum musim dingin berakhir untuk mengadakan upacara ritual menyambut musim semi. Akhirnya ditambahkan 2 bulan, yaitu bulan apa? Januarius dan Februarius. Nah, Januarius berjumlah 29 hari dan Februarius hanya berjumlah 28 hari. Jadi total hari dalam satu tahun saat itu adalah hanya 355 hari. Nah, sekarang bagaimana nama-nama bulan itu? Kita lihat satu-satu. Januari itu diambil dari bahasa Latin yaitu Janus, yang merupakan nama dewa pintu dalam mitologi Romawi kuno. Dewa Janus memiliki 2 wajah, satu menghadap ke depan, satu lagi menghadap ke belakang. Wajah yang menghadap ke depan digambarkan selalu tersenyum, sementara wajah yang menghadap ke belakang terlihat muram. Dan ini kemudian digunakan sebagai bulan pertama dalam perhitungan tahun, dengan harapan menatap masa depan dengan apa? Dengan ceria, dan masa lalu tinggalkan dengan suram. Ya, cukup ditinggalkan. Itu Januari, Pak. Jadi itu nama dewa. Kemudian Februari diambil dari bahasa Latin Februs, yang merupakan nama dewa penyucian. Maka pada bulan ini bangsa Romawi kuno melakukan upacara penyucian yang kemudian diabadikan sampai hari ini menjadi tanggal 14 itu. Jadi mereka tanggal 13, 14, 15 mengadakan upacara penyucian rahim. Jadi para wanita dipecut dengan ekor sapi atau apa, dan upacara itu diyakini nanti rahim-rahim para wanita menjadi subur dan suci. Kemudian berkembang, ada Kristen masuk ke sana, salah satu pendeta Kristen menjadikan sebagai acara hari kasih sayang yang kemudian kita kenal dengan istilah Valentine Day. Jadi Valentine Day itu sejarahnya erat dengan budaya keyakinan mereka tentang upacara penyucian rahim. Ya. Tuh. Dan kemudian disebut hari kasih sayang itu katanya. Nah, kemudian Maret itu dari kata Martius.
Itu dewa perang bagi bangsa Romawi kuno. Bulan ini adalah bulan pertama musim semi yang merupakan mulainya kampanye militer. Karena itu dinamakan dengan nama dewa perang. Dulunya bulan Maret menjadi bulan pertama dalam setahun sebelum ada bulan Januari dan Februari. Jadi mereka mengadakan tiap bulan itu penyembahan-penyembahan. Kalau di bulan Maret mereka juga mengadakan penyembahan kepada dewa perang. Kemudian nanti April, nah ini. April itu ada berapa versi, diantaranya diambil dari kata Aprili yang berarti terbuka sebagai gambaran musim semi di mana bunga-bunga mekar. Versi kedua, karena bulan-bulan sebelumnya dinamakan dari nama dewa-dewi, maka April diambil dari Aphrodite, yaitu sang dewi kecantikan. Jadi April itu artinya dewi kecantikan. Kemudian ada lagi Mei, itu diambil dari dewi Yunani namanya Maia. Maia itu dewi kesuburan. Ya, kadang juga disebut Dewi Fortuna atau pembawa keberuntungan. Dan ini kan anehnya nanti banyak orang Islam tidak sadar memberi nama anaknya dengan nama dewa-dewa Romawi. Anaknya ada yang dikasih nama apa? April, dikasih nama Mei. Mei itu dewa kesuburan. Ya, itu. Ya, kemudian Juni yaitu dari dewa Juno yang dalam mitologi Romawi adalah istri dewa Jupiter. Dalam mitologi Yunani, Dewi Juno disebut Hera yang merupakan istri Zeus. Juli dulunya ketika Maret menjadi bulan pertama dalam tahun Masehi, bulan Juli bernama Quintilis yang artinya kelima. Maka sebagai penghormatan bagi Kaisar Romawi, Julius Caesar, nama Quintilis diubah menjadi Juli. Jadi Juli itu, bulan itu diberi nama dengan Juli sebagai penghormatan kepada kaisarnya. Demikian juga apa? Agustus yang tadinya Sextilis bulan ke-6 kemudian diberi nama dengan, kan ada kaisar apa? Agustinus itu. Nah, nanti September itu Septem artinya 9. Meski bergeser menjadi bulan ke-9, nama September tidak diganti. Ya, Oktober itu Okto berarti 8, Nov itu 9, Desember itu 10. Tapi digeser semua menjadi ya itu. Nah sekarang kita lihat bulan kalender ini, kemudian dulunya pemberian nama bulannya dari nama-nama berhala dan erat kaitannya dengan keyakinan ideologi pagan, kesyirikan, dan secara resmi nanti diambil menjadi kalender gereja. Ya, secara resmi ini disebut dengan kalender apa? Gregorian atau kalender Masehi. Ini sistem penanggalan yang diinspirasi oleh Paus siapa? Gregorius ke-8 Ugo Bom Company ini ke berapa? 13 ketika mengadakan koreksi terhadap sistem penanggalan Justisian, kalender yang ditetapkan oleh Dewan Justisi Gereja pada tahun 525 Masehi. Ketika bersidang pertama kali serta menetapkan Januari sebagai bulan pertama dan Desember sebagai bulan terakhir pada sistem penanggalan Julian. Nah, pada saat itu masyarakat Nasrani meyakini bahwa wafat Isa Al-Masih jatuh pada hari Minggu setelah bulan purnama terjadi segera setelah matahari ada di titik Aries atau tanggal 21 Maret. Akan tetapi pada tahun 1582 Masehi, mereka memperingati wafatnya Isa Al-Masih bukan lagi pada hari Minggu setelah terjadi bulan purnama setelah matahari berada di titik Aries, melainkan sudah beberapa hari berlalu. Melihat kesalahan ini, akhirnya Paus Gregorius ke-13 mengadakan koreksi pada sistem penanggalan tersebut dan atas saran Christopher Clavius, ahli perbintangan, pada hari Kamis 4 Oktober 1582 Masehi, Paus Gregorius ke-13 memerintahkan agar keesokan harinya, yaitu Jumat, dibaca sebagai tanggal 15 Oktober dan bukan lagi dibaca 5 Oktober. Jadi loncat berapa hari? 10 hari. Itu kerancuan-kerancuan pada perhitungannya. Maka ditetapkan bahwa peredaran matahari dalam satu tahun adalah 365,2425 hari. Setelah ditetapkan bahwa tahun kelahiran Isa Al-Masih dijadikan sebagai tahun pertama. Yang menetapkan siapa? Ya Paus Gregorius itu. Ya, ini saya ambil dari bukunya siapa? Muhyiddin Khazin, Yogyakarta. Judulnya Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek.
Jadi saya bukan ngarang, tapi ada sumbernya. Bagaimana sejarah kalender itu. Nah, sekarang dalam bahasa Inggris dan dipergunakan secara internasional, istilah Masehi disebut menggunakan bahasa Latin apa? Anno Domini atau AD. Jadi kalau kita kan M gitu ya. Kalau orang barat menggunakan apa? AD. AD itu artinya Anno Domini, yaitu tahun Tuhan kita. Jadi dari penamaan ini sudah jelas bahwa tahun Samsiah itu secara resmi menjadi tahun agama apa? Kristen. Itu. Dan sebelum Masehi disebut dengan apa? BC, artinya before Christ, sebelum Kristus dilahirkan. Itu. Jadi kalau sebelum Masehi kan SM ya. Kalau mereka menggunakan BC. BC berarti before Christ, sebelum sebelum Yesus dilahirkan. Nah, sementara setelah dilahirkan disebut dengan apa? AD, Anno Domini. Ini jelas banget. Yaitu tahun Tuhannya kita. Maka kesimpulannya, kalender Masehi sejatinya tidak hanya mengusung ideologi Nasrani secara murni, melainkan tercampur dengan pagan. Pagan itu apa? Kesyirikan. Nah, siapa yang bawa ke Indonesia? Jenengan sudah tahu lah. Siapa yang bawa ke Indonesia? Ini Belanda, karena dia membuat pemerintahan di sini. Termasuk hari liburnya kenapa Minggu? Karena mereka ke gereja. Itu. Dan akhirnya ketika pemerintahan berganti menjadi Indonesia merdeka, tetap itu aja yang dipakai. Jadi penamaan harinya, ya alhamdulillah kita masih menang lah nama harinya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu itu nama Islam. Kecuali Ahad diganti apa? Minggu. Minggu pun dari kata Domingos. Domingos itu dewa matahari. Maka bahasa Inggrisnya Sunday. Dulu di Roma mereka melakukan penyembahan kepada dewa matahari. Coba lihat itu. Jadi sangat identik dengan apa? Kesyirikan dan budaya agama lain. Nah, sekarang bagaimana kalau merayakan itu? Ya, merayakan apa? Pergantian tahun baru Masehi. Loh, merayakan pergantian tahun baru Hijriah saja jadi polemik. Karena zaman sahabat Rasulullah tidak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Loh, kok malah tahun baru Masehi dirayakan, dan yang merayakan siapa? Ya umat Islam dan umat Kristen, Pak. Cuma bedanya umat Kristen merayakan tahun baru dengan misa di gereja, malah dengan ketaatan kepada Tuhan mereka. Sementara umat Islam merayakan tahun baru Kristen dengan hura-hura. Bukan lebih dan maning itu. Ya, yang terbaru kan visi dari Dr. Boyke bahwa hindari membeli trompet. Ini saya loh sing bakul trompet ya. Karena trompet itu satu paling enggak sudah dijajal oleh pembuatnya. Maka ababe nempel di situ. Enggak, ini serius katanya begitu. Kedua, orang yang beli mesti ada yang nyoba-nyoba niup. Nah, persoalannya itu bisa menjadi media penularan penyakit, Pak. Karena di situ ada bisa banyak penyakit tertular melalui trompet itu. Itu makanya kita harus, itu satu sisi, Pak. Tapi sisi lain, kenapa trompet? Nah, itu kan pertanyaannya. Padahal panggilan azannya orang Yahudi trompet. Jadi orang Yahudi itu kalau manggil kaumnya untuk berkumpul sholat ala mereka itu menggunakan trompet, dan juga sebagai simbol kejayaan bangsa Yahudi. Nah, kenapa kita ikut pakai trompet? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Apalagi di beberapa tempat ini yang lagi ramai juga visinya menggunakan topi segitiga itu kan, topi apa? San Benito. Yang topi itu dulu digunakan untuk orang yang Islam yang kembali murtad, ciri-cirinya kepada kekristenan itu. Oh, jadi ini kalau dilihat ngeri sekali, Pak. Tapi yang sangat miris tadi loh, orang Kristen saja merayakannya dengan misa di gereja, sementara orang Islam sudah bukan tahunnya,
dirayakan dengan hura-hura. Gor besok macet, Pak. Dan sekarang ini agendanya sudah, ya, belum kemaksiatan yang terjadi di malam itu. Berapa kondom terjual malam itu? Saya nggak cuma ngomong, cek saja Pak, malam tahun baru, apotik dari Kebon Dalem sampai Batu Raden, apa yang paling laris saat itu? Ini Pak Dadangnya sih udah ngerti gue. Apa yang paling laris? Ya, ternyata hasil banyak pengakuan paling laris ya kondom itu. Buat apa di malam tahun baru? Nyenengan sudah ngerti sendiri. Belembungan. Betulanan belembungan dong. Nah ini yang jadi. Nah makanya kita lihat fatwa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau pernah berkata apa? Tidak termasuk sebagai bentuk loyalitas, tetapi termasuk bentuk tasyabbuh, penyerupaan dengan mereka orang Nasrani. Para sahabat pun tidak menggunakannya, padahal kalender Masehi telah ada pada zaman tersebut. Bahkan mereka berpaling darinya dan menggunakan kalender Hijriah. Ini dari satu sisi, Pak. Sedih kan kita? Halo? Loh, ini fatwanya jelas loh. Kalau kita menggunakan kalender Masehi itu memang tidak termasuk walak dengan orang kafir, tetapi dianggap tasyabbuh. Karena pada zaman Rasul pun kalender Masehi sudah ada, tapi tidak dipakai. Rasul dan sahabat memilih kalender Hijriah. Nah kita sekarang kalender Hijriah orang ngerti sih tanggal pira bulan apa Hijriah? Itu Pak. Padahal tadi kalender Hijriah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan waktu ibadah. Jadi kalau kita sudah melupakan kalender Hijriah, bisa nggak dikatakan kita melupakan kalender ibadah? Bisa. Sudah mulai. Iya. Ya kayak ini saja. Kalau sekarang tanggal 15, berarti sejak 2 hari yang lalu ada puasa sunnah. Itu 13, 14, 15. Yang mungkin hampir mayoritas kita nggak ingat itu. Dulu kerajaan Mataram Islam menggunakan kalender apa? Islam Jawa. Maka muncul istilah apa? Surah, Safar, Mulud, Ba'dal Mulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Sadran, Poso, Ba'do, Apit, Haji. Apa yang mendengar bingung kok? Iya, ada sesuatu ya apa? Itu kalender hasil konsentrasi kalender Hindu dengan Islam. Karena Mataram sudah Islam, maka kalender Islam dimudahkan penyebutannya sesuai dengan ilat Jawa. Oh Jawa ngomong Muharram kan mantenan ya. Jadi diingat Asyura ya wis. Berarti ada puasa Asyura supaya ingat dengan puasanya jadi Surah. Safar, Mulud, karena Mulud Nabi itu Ba'dal Mulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Sadran, Poso, Ba'do. Ba'do itu Ba'do Poso maksudnya. Apit kejepit sih, bagaimana badamane haji atau besar. Gitu. Kalender Jogja pun masih pakai itu Pak. Begitu dijajah Belanda, rubah semua. Dulu juga liburnya hari Jumat. Artinya hari Jumat digunakan untuk ibadah. Nah sekarang Jumat untuk bekerja. Ya, dengan Prokerto, saya itu kalau sering khutbah di Prokerto, jam 11 ya jamaahnya lebih selar apa? Ya boro-boro separuh. Karena jam kantor udah bubar Pak. Di sebagian kantor bubarnya jam 11:30. Sehingga kita kan sedih Pak. Coba tanya anak-anak sekarang apa hobinya? Mendengarkan musik kebanyakan. Ya Pak? Hobi kok mendengarkan musik kan tidak produktif babar belas Pak. Yang namanya hobi kan harusnya produktif loh. Ini mendengarkan pasif, jadi penikmat. Itu. Nah ini yang menyedihkan. Itu. Jadi anak-anak muda sudah dibuat kayak gitu. Ya. Nah, ini kan sama aja Pak. Bermaksiatlah kamu dan terus-meneruslah berbuat maksiat. Sehingga suatu saat kamu berbuat maksiat, kamu tidak merasa berbuat maksiat. Ya kalau sudah nonton kayak gitu, ada apa kan orang kerumuh gitu. Ya monggo itu perenungan saja. Dan besok Allah mengawasi anak-anak kita untuk tidak
tidak melakukan apa, merayakan, bahkan sampai apalagi yang ABG Pak, karena sudah terindikasi kalau perayaan tahun baru para pemudanya yang minum-minuman keras, terus pada pacaran, maksiat itu loh, jadi kebut-kebutan, nah itu yang bahaya. Ya. Terus gimana Ustaz? Ya cari alternatif lain yang membuat anak kita tidak ikut rame-rame gitu. Apa gitu kan? Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini sudah jam 6 ya. Ada pertanyaan dulu nggak? 5 menit. Jam 6 tepat. 5 menit.